Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kabar baik tentunya. Pada bab 5 pertemuan yang pertama di semester 2 ini kita akan membahas materi muhkam dan mutasyabih. Baiklah, kita buka materinya. Ini muhkam dan mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari peta konsep dulu. Dalam peta konsep, muhkam dan mutasyabih ini dibagi menjadi 5 bagian untuk pembahasannya nantinya. Kita mulai pengertian muhkam dan mutasyabih. Jadi kita pembahasan untuk hari ini pengertian muhkam dan mutasyabih. Kemudian dilanjutkan nantinya sebab-sebab tasyabuh, kemudian macam-macam muhkam dan mutasyabih, terus pandangan ulama tentang muhkam dan mutasyabih, yang terakhir hikmah muhkam dan mutasyabih. Kita ke bagian A, mari merenung. Kita baca dulu. Kecerdasan intelektual antara manusia tentunya berbeda-beda, demikian juga kebugaran dan kekuatan fisiknya. Ada beberapa jenis aktivitas yang bisa dilakukan oleh hampir setiap manusia, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Akan tetapi, ada juga aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti angkat beban besi, pencaksilat, atau bahkan gulat. Aktivitas fisik tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang atlet yang menekuni dalam bidang tersebut, karena atas berkat yang dikaruniakan kepadanya dan ketekunan dalam berlatih. Demikian halnya kemampuan berpikir manusia. Dalam konteks ulumul Quran terdapat ayat atau kalimat yang mungkin bisa dipahami oleh semua manusia. Tetapi ada juga ayat atau kalimat yang hanya bisa dipahami maksud dan maknanya oleh ulama. Bahkan ada yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muncullah istilah al-muhkam dan al-mutasyabih, yang merupakan salah satu kajian penting dalam Al-Quran. Jadi muhkam al-mutasyabih itu merupakan kajian penting dalam ulumul Quran. Kemudian kita lanjut bagian B, mari mengamati. Perhatikan ayat-ayat berikut dan kaitkan dengan tema kita. Di sini ada dalam Quran surah Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun. Artinya di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Kemudian kita lanjut surah Al-Maidah 5.239 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wastariqu wastariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba nakalan minallah. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Ayat pertama di atas berisi tentang gambaran api neraka dan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Gambaran tentang api neraka tersebut bisa meninggalkan tanda tanya dalam benak kita. Apakah yang dimaksud naungan api itu seperti gelembung-gelembung panas, atau ia serupa api yang ada di dunia? Hanya saja derajat kepanasannya yang sangat tinggi.
Sedangkan ayat yang kedua mengisyaratkan kepada kita tentang sanksi bagi orang yang melakukan tindakan pencurian, yaitu merupakan hukuman potong tangan. Berbeda dengan ayat yang pertama, ayat ini tentunya lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang mari memahami. 1. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara logawi atau bahasa berasal dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Sedangkan muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, pasti, dan membedakan antara hak dan batil. Seluruh ayat Al-Quran bersifat muhkam. Allah melukiskan sebagai kitabun uhkimat ayatuhu. Artinya, kitab yang ayat-ayatnya diperjelas, terbebaskan dari kesalahan dan serta tersusun rapi tanpa cacat. Quran Surah Hud 11.21. Allah juga memperkenalkan Al-Quran sebagai kitaban mutasyabihan. Artinya kitab yang mutasyabih. Quran Surah Az-Zumar 39.2-23. Kata mutasyabih terambil dari kata asyabbah yang bermakna serupa tapi tak sama. Yang dimaksud oleh ayat Az-Zumar di atas adalah ayat-ayat Al-Quran serupa dalam keindahan dan ketepatan susunan redaktinya serta kebenaran informasinya. Di tempat lain Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa akharu mutasyabihat." Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab. Ada di antara ayat-ayatnya yang muhkamat dan ada juga selain itu yang mutasyabihat. Al-Imran 3.27. Yang dimaksud dengan mutasyabih pada ayat Al-Imran ini adalah samar. Jadi mutasyabih di surah Al-Imran ini adalah samar. Ini adalah pengembangan dari makna keserupaan di atas. Memang keserupaan dua hal atau lebih dapat menimbulkan kesamaran dalam membedakannya masing-masing. Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan muhkam, antara lain perbedaan pendapat para ulama pada muhkam, ayat-ayat muhkam. Ayat yang diketahui maksudnya baik karena kejelasan redaksinya sendiri maupun melalui takwil penafsiran. Kemudian yang kedua, ayat yang tidak dapat menerima kecuali satu penafsiran. Jadi satu penafsiran saja ada ayatnya. Kemudian yang ketiga, ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan. Jadi ada ayat yang kandungannya tidak mungkin dibatalkan atau disebut dengan mansukh. Kemudian yang keempat, ayat yang jelas maknanya dan tidak membutuhkan penjelasan dari luar dirinya. Jadi sudah jelas ayat itu. Atau yang tidak disentuh oleh sedikit pun kemuskilan. Kemudian mutasyabih juga diperselisihkan definisinya, antara lain. Satu, ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu kapan terjadi apa yang diinformasikan, seperti kapan tibanya hari kiamat. Nah, hari kiamat ini Allah saja yang tahu. Atau hadirnya dabbah ini binatang yang
melata atau merayap. Quran surah An-Naml 27-2 nomor 82. Ayat yang tidak dapat dipahami kecuali mengkaitkan dengan penjelasan. Jadi ada ayat yang tidak dapat dipahami kecuali ada penjelasannya. Kemudian yang ketiga, ayat yang memang mengandung banyak kemungkinan makna. Ada juga ayat yang banyak maknanya. Kemudian yang keempat, ayat mansukh yang tidak diamalkan karena batal hukumnya. Kemudian apa yang diperintahkan untuk diimani lalu menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi hanya Allah maknanya yang tahu. Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian Fawatihus Suwar, yaitu huruf-huruf alfabet yang terdapat pada awal-awal surah, seperti alif lam mim ataupun alif lam ra dan lainnya. Definisi-definisi di atas mengandung kelemahan-kelemahan, sehingga pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa muhkam adalah yang jelas maknanya, sedangkan yang mutasyabih adalah yang samar. Jadi muhkam jelas maknanya, mutasyabih yang samar maknanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada yang belum paham, mari kita sama-sama kita cari pada penjelasan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.